In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres te iterum videre, Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Ada sebuah video ya yang terbaru dari seorang pendeta Protestan. Seperti biasa, dia mengaku dia sudah meninggalkan ajaran Katolik, tapi toh akhirnya balik lagi. CAR yang pernah berjibaku dengan PA. Dan ini perlu diingat, ini membuktikan bahwa Anda mau putar-putar kemana, akhirnya Anda harus berurusan dengan ajaran Katolik. Kita lihat video terbaru dari seorang pendeta berinisial AR tentang Maria tidak berdosa, Maria Immaculata. Dia berusaha untuk menentang Maria Immaculata, tapi dia sendiri menjerumuskan teologinya ke dalam jurang kehancuran. Seperti biasa, dan dia mengatakan Maria tidak berdosa itu tradisi nenek tua. Mari kita periksa teologi nenek tua dari pendeta AR Rumampuk, Albert Rumampuk ya. Spill namanya. Oke, begini. Kita tidak usah bantah saja. Kita ikuti saja argumennya dan kita lihat sampai kemana mentoknya. Kemudian kita persilahkan dia untuk terima konsekuensi. Jangan jadi kutu loncat ya. Mari kita bahas. Vamonos. Oke. Gagasan dari Albert Rumampuk ini yang mengatakan bahwa Maria tidak berdosa itu tradisi nenek tua. Kita tidak perlu emosi, kita cukup berjalan pelan, lurus, dan membiarkan logikanya sendiri membawa dia ke ujung jalan. Ya, lalu melompat ke jurang, silahkan. Mari kita lihat yang pertama, titik awal yang dia pegang. Pendeta ini berkata bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas. Tidak heran, bukan? Kemudian Roma bab 3 ayat 23, semua manusia berdosa, maka Maria pasti berdosa. Kita terima dulu premisnya, kita tidak ganggu, kita ikut. Kemudian mari kita dorong sedikit, semua manusia berdosa. Pertanyaannya sederhana dan ini tidak bisa dihindari. Apakah semua itu benar-benar tanpa pengecualian? Apakah semua itu benar-benar ya tanpa pengecualiannya? Kalau iya, maka konsekuensinya brutal, bro. Bayi berdosa pribadi, nabi semua berdosa dalam arti yang sama, dan yang paling fatal, Yesus adalah manusia. Semua manusia berdosa, Yesus adalah manusia. Kesimpulannya, oke, yang ketiga, pilihan yang tidak bisa dihindari. Dia punya dua jalan, tidak ada jalan ketiga. Pilihan A, konsisten dengan semua. Kalau semua manusia berdosa dipakai secara mutlak, maka Yesus juga masuk kategori manusia berdosa. Konsekuensinya kristologi runtuh, inkarnasi kehilangan makna, dan penebusan menjadi absurd. Singkatnya, iman Kristen selesai. Pilihan B, mengakui ada pengecualian. Kalau dia berkata tidak, Yesus itu pengecualian, bagus. Tapi permainan sudah berubah, ya. Karena sekarang dia sudah mengakui bahwa semua tidak selalu berarti tanpa pengecualian. Ya, permainan kembali berubah. Kalau semua berarti semua kecuali Yesus. Kalau begitu sudah ada kecuali kan? Nah, sekarang pukulan baliknya, pelan saja. Kalau satu pengecualian bisa ada, yaitu Yesus, maka atas dasar apa Anda menolak kemungkinan pengecualian lain, seperti Maria? Di sini dia harus memilih, apakah karena Alkitab tidak bilang, tapi konsep pengecualian itu sendiri sudah tidak literal? Apakah karena hanya Yesus? Itu bukan dari teks Roma bab 3 ayat 23. Itu sudah interpretasi teologis. Dan disinilah fondasinya mulai goyah. Dia sedang melakukan ini tanpa sadar, mengutip ayat secara absolut,
tapi menafsirkannya secara selektif. Dengan kata lain, dia menolak tradisi Katolik, tapi diam-diam memakai tradisi tafsirnya sendiri. Sekarang kita kunci pertanyaannya. Tanyakan saja tanpa retorika. Apakah semua manusia berdosa itu absolut tanpa pengecualian atau tidak? Kalau dia jawab ya absolut, berarti Yesus ikut berdosa. Kalau tidak absolut, maka Maria bisa menjadi pengecualian. Tidak ada jalan tengah. Yang dia kira senjata justru menjadi pisau bermata dua. Kalau teks dipegang secara kaku, menghancurkan kristologi. Kalau teks ditafsir, membuka ruang bagi dogma. Masalahnya bukan pada Maria. Masalahnya pada satu hal yang lebih dalam. Siapa yang berhak menafsirkan kata semua? Pertanyaannya siapa? Ya, dan di titik itu tanpa dia sadari, dia sudah berdiri di wilayah yang dulu dia tolak. Otoritas penafsiran. Ya, jadi kalau diperiksa sebenarnya Protestantisme itu absurd ya. Tapi mari kita lanjut lagi, masuk ke lapisan kedua yang sering terdengar kuat, tapi sebenarnya retak dari dalam. Klaimnya ada benturan wahyu. Strukturnya sederhana. Alkitab mengatakan semua manusia berdosa. Tradisi mengatakan Maria tidak berdosa. Kesimpulannya wahyu bertentangan. Sekilas terlihat rapi, tapi ini hanya tampak kuat karena satu asumsi yang diam-diam dia selipkan. Mari kita bongkar asumsi tersembunyinya. Dia menganggap bahwa semua pernyataan dalam Alkitab harus dibaca secara univokal, datar, tanpa nuansa. Artinya, semua sama dengan tanpa pengecualian apapun dalam segala konteks. Padahal, dalam tradisi penafsiran klasik, bahkan dalam kitab suci sendiri, tidak pernah sesederhana itu. Dan kita ikuti logikanya terus sampai di ujung. Kalau semua manusia berdosa harus dibaca mutlak tanpa pengecualian, maka semua pernyataan umum dalam Alkitab juga harus dibaca mutlak. Ya, contoh, semua datang kepadanya. Apakah benar semua tanpa kecuali? Seluruh dunia, apakah selalu literal seluruh manusia tanpa sisa-sisa lainnya? Kalau dia konsisten, dia harus menerima absurditas literalisme total. Kalau tidak, dia sudah mengakui adanya interpretasi. Ya, dan di sini jebakannya terbuka. Ini trik para polemikus Protestan itu menjebak orang Katolik. Dia berkata, tradisi menciptakan kontradiksi. Padahal yang terjadi sebenarnya interpretasi dia sendiri yang menciptakan kontradiksi. Karena dia memaksakan satu cara baca. Cara pembacaan tunggal, pembacaan datar tanpa analogi. Nah, sekarang kita balik. Tanyakan saja, siapa yang menentukan bahwa Roma 3:23 harus dibaca tanpa pengecualian? Karena jelas, teksnya tidak menjelaskan batas itu secara eksplisit. Pengecualian Yesus sudah membuktikan itu. Semua berarti tidak semua. Jadi, pembacaan dia sudah merupakan interpretasi, bukan teks murni. Jangan tipu. Kemudian kita masuk ke titik yang paling rapuh. Dia berkata kalau dua wahyu berbeda, Allah menjadi tidak konsisten. Kita setuju itu benar. Tapi sekarang apakah benar yang berbeda itu wahyunya atau pemahamannya? Ini titik kritis. Dan ada dua kemungkinan dan dia harus pilih lagi. Pilihan A, wahyu memang bertentangan. Konsekuensi, Allah berbicara dengan dua suara, wahyu kehilangan keandalan. Ini menghancurkan iman itu sendiri. Pilihan B, tidak ada pertentangan. Berarti harus ada cara membaca yang menyatukan keduanya. Dan itu berarti dibutuhkan prinsip penafsiran dan dibutuhkan otoritas interpretatif. Dan di sini ironi mulai muncul. Dia menolak tradisi, dia menolak magisterium, tapi tanpa sadar dia tetap melakukan interpretasi pribadi sebagai otoritas tertinggi. Dengan kata lain, pendeta AR tidak menghapus otoritas, dia hanya mengganti otoritas gereja dengan dirinya sendiri. Orang Katolik bilang, lu siapa? Lahir kapan? Belajar sampai di mana? Begitu. Jadi ada ujung jalan yang tidak bisa dihindari.
Sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir, Pendeta Albert Rumampuk yang terhormat. Ini pertanyaan yang paling jujur. Kalau tidak ada otoritas yang mengikat, kenapa tafsiran Anda lebih benar daripada tafsiran orang lain? Kalau jawabannya karena sesuai Alkitab, semua orang juga bilang begitu. Karena jelas, kalau jawabannya karena jelas, justru tidak jelas karena faktanya berbeda-beda. Nah, yang disebut benturan wahyu itu sebenarnya bukan benturan wahyu. Itu benturan cara membaca. Dan tanpa prinsip yang lebih tinggi, yang tersisa hanyalah suara paling keras atau tafsir yang paling disukai. Protestan suka tafsir yang mana? Yang tidak Katolik. Jadi, yang tersisa bukan lagi kebenaran, tapi tafsir yang disukai. Ya, sekarang di lini masa sosial media sedang beredar tentang Maria perawan atau tidak perawan. Mana tafsir yang kamu sukai, Potas? Ya, mari kita lihat fondasi terakhirnya. Sola Scriptura sebagai klaim yang tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang kita sentuh jantung Protestantisme. Bukan cabang, bukan daun, tapi akar. Klaim besar Sola Scriptura. Ya, Pendeta Albert dan teman-teman polemikus Protestan berdiri di sini. Hanya Alkitab adalah otoritas tertinggi. Terdengar tegas, bersih, dan seolah tanpa cacat, tapi pertanyaannya sederhana dan mematikan. Di mana Alkitab mengajarkan sola scriptura? Bukankah sola scriptura itu tradisi manusia yang dipakai untuk membaca tradisi Katolik berupa Alkitab? Kalau dia menjawab 2 Timotius bab 3 ayat 16, mari kita baca dengan jujur. Segala tulisan diilhamkan Allah. Ya benar, tapi apakah di situ tertulis hanya tulisan saja yang menjadi satu-satunya otoritas? No. Kalau ayat itu dipakai untuk membuktikan sola scriptura, maka dia sedang melakukan ini. Mengambil satu teks, memberi makna tambahan, lalu menjadikannya doktrin. Dengan kata lain, dia sedang menafsirkan, bukan sekedar membaca apa adanya. Jadi kan sudah saya bilang, membaca itu menafsirkan. Penafsiran siapa yang otentik dan harus diikuti? Karena tidak semua orang bisa menafsir dengan baik. Nah, dia kemudian berkata, tradisi Katolik adalah tambahan manusia. Tapi pada saat yang sama, sola scriptura sendiri adalah tambahan yang tidak pernah dinyatakan eksplisit dalam kitab suci. Ya, sola scriptura sendiri adalah tambahan yang tidak pernah dinyatakan eksplisit dalam kitab suci. Jadi pertanyaannya sederhana. Kalau semua doktrin harus eksplisit dalam Alkitab, mengapa sola scriptura sendiri tidak ada secara eksplisit? Kenapa? Nah, bagaimana kita tahu bahwa kitab mana yang termasuk Alkitab? Karena faktanya tidak ada daftar isi Alkitab di dalam Alkitab. Tidak ada ayat yang berkata, inilah 66 kitab yang sah. Jadi, dari mana polemikus Protestan tahu kitab itu kanonik? Nah, ujung-ujungnya tidak ada jalan kabur. Dia harus memilih lagi, sekali lagi memilih untuk ketiga kalinya. Pilihan A, menentukan sendiri, maka dia menciptakan kanon pribadi, dan ini subjektif total. Atau pilihan B, menerima dari sejarah gereja, maka dia bergantung pada tradisi yang sebelumnya dia tolak. Begitulah absurditas Protestannya. Di sini ada ironi yang tidak bisa ditutup. Albert Rumampuk berkata, saya hanya percaya Alkitab. Padahal kenyataannya dia percaya pada daftar kitab yang diberikan gereja, teks yang disalin oleh gereja, kanon yang diputuskan dalam sejarah gereja. Tanpa itu, tidak ada Alkitab di tangannya. Jadi sola scriptura itu berdiri di atas paradoks. Untuk percaya sola scriptura, Anda harus terlebih dahulu percaya pada sesuatu di luar Alkitab. Nah, sekarang kita tanyakan kepada pendeta dan para polemikus Protestan, PPP, Pendeta Polemikus Protestan. Apakah Anda menerima Alkitab karena Alkitab sendiri atau karena diwariskan oleh gereja? Kalau jawabannya karena Alkitab sendiri, itu sirkular, tidak mungkin tanpa kanon. Karena gereja, kalau jawabannya karena gereja, maka otoritas tidak bisa ditolak.
Jadi, yang runtuh bukan sekedar satu argumen. Yang runtuh adalah ilusi bahwa manusia bisa membaca tanpa otoritas, teks bisa berdiri tanpa komunitas, dan wahyu bisa dipahami tanpa penafsir. Ya, dan di titik itu pilihannya tinggal dua: gereja dengan otoritas yang terlihat, historis dan teruji, atau tafsir pribadi yang berubah-ubah mengikuti siapa yang berbicara. Jadi tidak ada masalah, you mau tafsir apa terserah. Intinya orang bisa memeriksa ini tafsirannya sah atau tafsiran yang angkat diri sendiri. Tapi sekarang mari kita turun ke dasar yang jarang disentuh dalam polemik antara Katolik dan Protestan. Bukan soal ayat lagi, tapi apa itu kebenaran. Di sini biasanya semua perdebatan berhenti atau runtuh. Ya, masalah sebenarnya bukan teks, tapi realitas. Perdebatan soal Maria berdosa atau tidak berdosa, itu kelihatan soal ya Maria berdosa atau tidak berdosa, Alkitab versus tradisi. Tapi itu di permukaan saja. Di bawahnya, di lapisan terdalamnya, terbawahnya, lapisan terbawah, ya terbawah ya. Lapisan terbawahnya ada satu pertanyaan yang lebih tajam. Apakah kebenaran itu sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang ditafsirkan? Apakah kebenaran itu sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang ditafsirkan? Ya, coba jawab. Soal perpetual virginity, itu ditemukan atau ditafsir dari teks? Nah, sebenarnya ada dua jalan metafisika dan Pendeta Albert ini sudah memilih tanpa sadar. Jalan A, realisme, klasik, tua tapi kokoh. Kebenaran sama dengan adequatio rei et intellectus, kesesuaian antara akal dan realitas. Realitas ada terlebih dahulu, akal tunduk pada yang ada. Maka teks harus dibaca dalam terang realitas yang lebih luas. Sekarang jalan B, subjektivisme terselubung. Ini modern, populer, dan rapuh. Kebenaran sama dengan hasil pembacaan, makna muncul dari interpretasi, dan yang menentukan adalah pembaca. Maka teks jadi arena tafsir tanpa hakim. Nah, sekarang kita lihat posisi Albert Rumapuk. Dia berkata, saya hanya ikut Alkitab. Tapi faktanya, dia memilih cara baca tertentu, dia menolak cara baca lain, dia tidak punya otoritas di luar dirinya. Artinya, dia sudah menjadi hakim atas teks. A.K.A. dia mengangkat diri sendiri tanpa mekanisme jelas, menjadi paus. Coba untuk dirinya sendiri cukup. Kenapa paksa orang harus ikut jadikan dia sebagai paus? Bukan? Ya. Jadi kalau tidak ada otoritas interpretasi yang mengikat, maka semua tafsir punya status yang sama. Jadi Protestan tidak boleh teriak-teriak kepada Katolik. Konsekuensinya, Protestan A, Maria berdosa, Protestan B, Maria istimewa, Protestan C tidak peduli, semua bisa klaim sesuai Alkitab. Nah, pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah siapa yang menentukan mana tafsir yang benar? Kalau jawabannya Roh Kudus, semua kelompok juga klaim Roh Kudus. Kalau jawabannya jelas dari teks, faktanya tidak jelas. Buktinya ribuan denominasi. Dan di sini realisme masuk sebagai penentu. Realisme berkata, kebenaran tidak lahir dari tafsir. Kebenaran mendahului tafsir. Maka harus ada realitas objektif iman, harus ada otoritas yang menjaga makna tetap sama. Dan itu bukan konsep baru. Itu justru cara iman selalu hidup. Para rasul mengajar, bukan sekedar menulis. Gereja menjaga, bukan sekedar membaca. Tradisi meneruskan, bukan menciptakan. Tanpa itu, iman akan menjadi opini yang dibungkus ayat. Ya. Dan sekarang kita kunci lagi. Tapi sekali lagi, Albert Rumapuk harus pilih. Pilihan A, tidak ada otoritas objektif. Semua tafsir sah, tidak ada kebenaran final. Hasilnya, relativisme. Dan itu sudah nyata ada dalam diri Binsar Huta Barat. Itu pilihan A, tidak ada otoritas objektif. Pilihan B, ada otoritas objektif, harus ada penjaga makna, harus ada kesinambungan historis. Maka ada gereja. Jadi yang Albert Rumapuk kira adalah pembelaan iman apologi, justru membuka pintu untuk pluralisme tanpa batas yang sudah nampak dalam sosok Binsar Huta Barat, seorang pendeta Protestan juga,
Kebenaran yang cair tergantung kamu lahir di Sumatera atau di Timur. Iman yang tergantung selera tafsir, mau ikut Calvin atau ikut Ellen G. White. Masalahnya, ya, ketika berbicara tentang Maria, Pendeta Albert Tumampuk membuka bobrok Protestantisme. Masalahnya bukan pada Maria, bukan pada Roma bab 3 ayat 23. Masalahnya ada di sini. Apakah kebenaran itu sesuatu yang kita terima atau sesuatu yang kita bentuk? Kalau yang kedua, sesuatu yang kita bentuk, maka siapapun bisa benar. Kalau yang pertama, kebenaran itu sesuatu yang kita terima, maka kita harus tunduk bukan hanya pada teks, tetapi pada otoritas yang menjaga makna teks itu tetap benar. Dan di situ garisnya jelas, bukan lagi Katolik versus Protestan, tetapi realisme versus kehendak untuk menafsir tanpa batas. So, good job untuk Pendeta Albert Tumampuk yang berhasil membuka bobrok gagasan Protestantisme yang untungnya sudah dianatema oleh gereja pada abad ke-16 melalui Konsili Trente. Keep calm and stay away from Protestantism.